Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke rumahnya yang mulia ini. Tentu saja tujuannya adalah untuk bertaqarrub, untuk memperbanyak ibadah dan amal saleh. Mudah-mudahan ibadah maghrib berjamaah yang sudah kita tunaikan masuk dalam catatan kebaikan kita, dan mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu pada malam hari ini bisa membuat kita mendapatkan ketenangan jiwa, rahmat dan kasih sayang Allah, serta doa-doa baik, doa-doa keampunan dari para malaikat-malaikat Allah, sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin merindukan dan mencintai beliau. Mudah-mudahan cinta kita semakin mendalam kepada sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah risalatul Islam, dan mudah-mudahan kita setia di atas risalah itu. Tidak ada kebenaran yang hakiki yang ada kecuali yang telah dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah sempurna menyampaikannya, tinggal kita lagi berupaya untuk sesempurna mungkin pula dalam mencontoh dan mentauladaninya. Mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita insya Allah bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seseorang itu ada pada hidayah, ada pada petunjuk. Itulah nikmat yang paling besar yang ada dalam kehidupan kita, yang tidak mungkin dibandingkan dengan nikmat manapun. Karena nikmat itu sangatlah banyak. Harta, sehat, umur panjang, itu semua adalah nikmat. Tapi itu semua tidak ada artinya kalau seandainya tidak ada hidayah. Itu semua tidak ada artinya kalau Allah tidak memberikan kita petunjuk. Nah, itulah sebabnya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa terus agar diberikan hidayah. Setidaknya 17 kali dalam sehari semalam kita meminta hidayah itu. Karena sholat kita berjumlah 17 rakaat yang wajib-wajibnya. Dan dalam setiap rakaat sholat kita pasti ada Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah disitulah adanya sebuah doa, ihdinas siratal mustaqim.
17 kali itu dipaksa kita oleh Allah karena hukumnya wajib. Tapi ada hal-hal nanti yang sifatnya sunnah, yang sifatnya sunat. Tidak diwajibkan tetapi disunnahkan. Maka kalau seandainya kita mengerjakan yang sunnah-sunnah itu, maka lebihlah dari 17 kali doa mendapatkan hidayah. Apakah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tergantung kita apakah sadar dalam mengucapkan itu atau tidak. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima, tidak mengabulkan, tidak mengijabah doa yang datang dari qalbin ghafilin lahin. Yang datang dari hati yang lalai. Dia berdoa juga tapi dia tidak sadar kalau dia sedang berdoa. Dia membaca juga tapi pikirannya entah kemana-mana. Disitulah pentingnya kehusukan kita dalam sholat. Apalagi saat kita membaca hal-hal yang seperti tadi, mudah-mudahan semua kita dikabulkan doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan tidak termasuk ke dalam orang-orang yang hatinya ghafil lahin, lalai dan bermain-main. Lahin itu lahun. Lahun itu kan bermain-main, lahwal hadis, bermain-main dengan kata-kata. Nah, berarti hidayah kalau seandainya sudah ada pada seseorang, berarti dia berada dalam dua hal. Pertama, dia di luar daripada kesesatan, tidak dalal. Yang kedua, dia di luar atau jauh dari kemurkaan Allah, al-maghdub. Dia tidak sesat dan tidak dimurkai oleh Allah. Karena kalau kita tengok Al-Fatihah itu kan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hidayah yang kita minta itu apa? Jalan selain daripada orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan selain daripada jalan orang-orang yang ad-dallin, orang-orang tersesat. Para ulama memberikan penafsiran untuk ayat itu bahwa al-maghdubi 'alaihim itu al-yahud. Ad-dallin itu an-nasara. Begitu penafsirannya oleh para ulama. Tengok saja nanti di buku-buku tafsir. Salah satunya seperti yang ditafsirkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, al-maghdubi 'alaihim itu Yahudi, al-Yahud. Ad-dallin itu an-nasara. Al-maghdubi 'alaihim yang dimurkai, Allah sangat murka. Kenapa demikian? Mereka punya ilmu tetapi mereka tidak berjalan di atas ilmu itu. Mereka paham tapi mereka memilih hawa nafsunya sendiri. Tidak berjalan di atas ilmu yang sudah dipahami. Maka Allah menjadi murka. Sedangkan ad-dallin itu orang-orang Nasara dalam penafsirannya para ulama. Itu kebalikan yang tadi. Ada kecenderungan untuk suka beribadah, ada kecenderungan untuk suka berbuat baik, tapi tidak pula di atas ilmu. Semaunya saja. Yahudi punya ilmu tapi ditinggalkannya. Nasara punya semangat tapi tak berilmu. Maka hidayah kalau Allah sudah berikan, maka berarti dia berada di atas ilmu, paham, mengerti, dan menjaga apa yang dia pahami, berjalan, berbuat sesuai dengan ilmu yang ada. Itu makna singkat, ringkas yang ada di dalam Al-Fatihah. Tapi intinya adalah yang kita minta adalah hidayah. Ada yang mempertanyakan, Pak Ustadz kok kita minta hidayah lagi? Bukankah kita sudah muslim? Awak kanlah Islam kan? Berartilah dapat hidayah awak. Hidayah apa lagi yang mau kita minta?
Maka para ulama membagi pula hidayah itu kepada dua. Ada yang istilahnya hidayatut taufik, ada yang hidayatut dilalah wal irsyad. Hidayatut taufik, hidayah di mana Allah memberikan taufik kepada seseorang agar dia menerima Islam. Itu yang diperlukan oleh mereka-mereka yang belum Islam. Jadi ketika orang non-muslim yang meminta hidayah kepada Allah, itu hidayatut taufik. Hidayatut taufik. Allah dia minta agar diberikan taufik kepada dia, diberikan ketundukan hati, lunak hati untuk menerima Islam. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada Umar bin Al-Khattab. Dalam catatan sejarah salah satu riwayat mengatakan itu keislamannya Umar itu kan awalnya malah dia ingin membunuh Nabi. Ada yang bilang seperti itu dalam catatan sejarah. Walaupun ada dua riwayat, dua versi yang berbeda, tapi salah satunya adalah keinginan awalnya adalah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW karena dia menganggap Muhammad adalah pemecah belah umat masyarakat Mekah dengan membawa ajaran baru. Nah, diborek Nabi ajaran baru, maka berpecah belahlah masyarakat Mekah. Muncul kemarahan seorang yang namanya Umar dan dia berniat untuk membunuh Nabi. Tapi dalam perjalanannya untuk membunuh, orang malah bilang, ya Umar, apa dek saya buat je mengurus Muhammad dunia. Dia waang lah Islam. Dah beda, dia waangnya lah Islam. Datang dia ke rumah adiknya, di pintunya dia mendengar ada ayat yang dibaca di dalam. Apa yang dibacanya? Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Umar mendengarkan ayat itu. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an itu untuk menyusahkan kalian. Ketika Umar mendengarkan itu masuk ke dalam hatinya. Dan disitulah Allah memberikan hidayah. Itu namanya hidayatut taufik. Allah memberikan taufiknya. Awak ndak hidayah, jadi itu yang awak minta kini lah nyawa al-Islam. Maka yang kita minta adalah hidayatul irsyad. Hidayah bagaimana Allah selalu membimbing kita untuk tetap taat kepada Al-Quran. Nyala nawa Quran tu mah. Ala di depan awak diam. Tu bisa awak sabut tidak dapat hidayah. Tak bisa lah. Karena hidayah sudah ada. Apa tak ditinggalin jo semayang lucunya. Lu nak dapat hidayah lainnya. Bisa? Tak bisa dah nyala nawa hidayah. Hadisnya lah joleh. Bu, apa dah ndak nuti aurat tu ilah aurat tu kalau mah alun dapat hidayah lainnya. Bisa? Nyala lah do hidayah rumah. Maka yang belum dia dapatkan hidayatul irsyad. Bagaimana kita selalu meminta agar kita dibimbing terus oleh Allah agar taat. Dibimbing terus oleh Allah supaya kita berada di dalam aturan agama yang telah disampaikan oleh nabinya. Supaya kita terus berada di dalam dan di atas jalan sunnah yang telah digariskan oleh nabinya. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Kalau sekadar hidayah dalam bentuk petunjuk Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, di antara dalam kajian ulumul Quran itu biasa dikatakan kenapa ayat yang pertama setelah surat Al-Fatihah dalam Al-Baqarah itu bunyinya adalah zalikal kitabu alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi. Ada yang mengatakan begini, sesungguhnya ayat ini itu menjawab pertanyaan dan permintaan kita pada surat Al-Fatihah.
Ihdinas siratal mustaqim. Kan yang Wak minta kan siratal mustaqim nih. Apa siratal mustaqim itu? Zalikal kitabu. Alkitab itu Al-Quran. Ditambah pula lagi oleh Allah. La raiba fihi. Tidak ada satu jenis keraguan pun. Jangankan untuk tidak beriman, ragu saja tidak ada celah. Ragu saja tidak dibolehkan. Jangankan untuk tidak beriman, karena Allah bilang la raiba fihi. Maka itu perlu disampaikan di awal-awal. Artinya adalah Allah ingin mengatakan, ikoha Al-Quran yang ada depan kalian, koha dari awal sampai akhir la raiba. Tidak ada yang perlu untuk diragukan dan tidak boleh untuk meragukan. Karena la di situ itu namanya kalau dalam ilmu nahu la nafiyatal lil jinsi, la menafikan semua jenis. Berarti tidak ada satu jenis keraguan pun yang boleh ada pada kita tentang Al-Quran. Tidak boleh meragukan hukum. Iya, tidak riba itu haram. Oh, so tidak surdanya. Berarti tidak boleh. La riba. Tidak boleh meragukan satu ayat pun dari Al-Quran. Tidak boleh. Dan tidak boleh pula memasukkan sesuatu ke dalam Al-Quran yang bukan ayatnya. Karena yang ada ini semua la raiba. Kalau ada yang dimasukkan maka menjadi raiba dia. Akan menjadi diragukan. Maka orang Syiah dalam Qur'annya orang Syiah itu ada satu surat namanya Suratul Wilayah. Saya punya bukunya. Ada buku yang saya punya, ada namanya Suratul Wilayah. Ada ayat di buku ada. Yang Syiah akan pendusta kan? Yang paling pendusta dari semua aliran yang ada Syiah. Adanya Suratul Wilayah, ada ayat. Pasti akan tertolak. Karena memasukkan sesuatu ke dalam Al-Quran yang tidak ada. Kalau dia dimasukkan, maka masuk dalam kategori sesuatu yang diragukan. Al-Quran tidak boleh untuk diragukan. Nah maka kalau memang kita minta ya Allah berilah kami hidayah, dijawab langsung. Yang hidayah siratal mustaqim itu adalah zalikal kitab. Kok iyo kalau nak niyo siratal mustaqim noha akolah Alkitab. Ambil itu, pahami itu, amalkan itu, dan mohonlah terus hidayah itu kepada Allah. Yang kita minta apa? Hidayatul irsyad. Agar Allah selalu memberikan kita bimbingan di dalam memahami, mengamalkan, bahkan menerima hidayah itu. Berarti menerima kebenaran. Kalau memang kita berdoa terus seperti itu, ada satu pertanyaan. Nyado tiap orang yang terhalang untuk mendapatkan? Ada itu judul Pak Malam Kadang. Maka judul kita adalah penghalang hidayah. Karena kalau kita tengok referensi yang ada, para ulama bicara tentang asbabul hidayah. Ada asbab, ada sebab-sebab yang bisa membuat kita mendapatkan hidayah. Kalau sebab itu ada, insya Allah hidayah didapatkan. Ada penghalang-penghalang yang membuat kita jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk, jauh dari kebenaran, jauh dari al-haq. Ada yang halal kita jauh, ada yang haram kita jauh dari yang haram. Ada yang halal tapi justru malah kita mengabaikannya. Yang haram malah didekati. Itu ciri-ciri orang yang terhalang mendapatkan hidayah. Terhalang dari kebenaran, artinya dia jauh dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama. Ada banyak poin, saya tidak yakin untuk menyampaikan semua poin itu. Saya ingin memulai dari yang terpenting, lalu kemudian yang penting. Dan semuanya penting. Tapi tentu ada di antaranya yang paling penting. Yang pertama, penghalang hidayah yang pertama adalah dha'ful ma'rifah. Dha'ful ma'rifah. Apa arti dha'ful ma'rifah itu?
lemahnya pengetahuan kita tentang kebenaran itu sendiri. Lemahnya pengetahuan kita, qillatul ma'rifah. Sedikit pengetahuan kita tentang ma'rifah, tentang al-haq. Mana yang benar itu, mana yang salah. Kalau kita tidak tahu, ya bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, dua hal yang akan menyempurnakan keberagamaan kita itu. Yang pertama adalah ma'rifatul haqqi 'alal batil. Kita bisa mengerti, kita bisa paham, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu yang pertama. Tapi tidak cukup hanya di situ. Ada orang yang tahu dia mana yang hak, mana yang batil. Tahu nih kalau ini salah, tahu ini kalau ini yang benar. Maka diperlukan pada poin yang kedua, isarul haqqi 'alal batil. Kita harus selalu mengedepankan al-haq itu daripada al-batil. Inilah yang kita minta dari Allah itu. Kita selalu diberikan irsyad, diberikan bimbingan oleh Allah, ditunjukkan terus hati kita itu oleh Allah bahwa ini yang benar dan berpegang di atas kebenaran itu. Isar itu mengedepankan, mendahulukan. Karena kalau sekedar tahu saja, apakah orang-orang yang berbuat salah lalu dia tidak tahu kalau itu salah? Pelaku pencuri itu tahu enggak kalau dia itu salah? Oh, bedanya enggak mungkin, enggak bejak kenek tentu boleh. Itu hal-hal mendasar yang memang dari dulu kita sudah tahu. Apakah pelaku zina itu enggak tahu dia kalau zina itu haram? Oh, bedanya tuh. Maka tidak cukup sekedar mengetahui. Itharul haq. Ithar. Dia mesti mengedepankan al-haq itu. Harus dia memilih al-haq untuk kemudian meninggalkan yang batil. Nah, inilah poin yang kita minta tadi itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri saya hidayah ya Allah. Di antaranya itu. Maka ada doa Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'a. Wa arinal batila warzuqna. Warzuqna tadi itu beri kami rezeki. Berarti ketaatan adalah rezeki. Ketaatan kita kepada al-haq, kalaulah dibuat kita oleh Allah ini taat pada kebenaran, itu rezeki yang luar biasa. Ini itu bunyi doa kan? Arinal haqqa. Tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak ya Allah. Lah beda waktu haram kah? Warzuqna tiba'ah. Beri kami rezeki untuk mengikutinya. Pada saat kita mengikuti kebenaran, Allah tundukkan hati kita untuk ikut pada kebenaran, itu rezeki yang luar biasa. Maka rezeki tidak bisa dihitung. Maka jangan pernah sekali-kali menganggap rezeki itu harta, uang. Kalau piti bisa dihitung, piti bisa habis, pisaki tidak bisa habis, kecuali wala mati. Kematian kita itu menunjukkan stok rezeki kita sudah habis. Tapi piti bisa habis? Bisa habis. Bulan baru cuma bulan tua ya. Tanggal 5 lah, tanggal 27 aja. Bisa habis. Kalau seandainya dalam bentuk angka, bisa etong. Tapi Allah bilang apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusa. Maka bersyukurlah setiap kali kita dimudahkan beribadah. Setiap kali kita dibangunkan oleh Allah di waktu subuh, apa doa? Kata pertama yang terucap apa? Alhamdulillah. Apa dia alhamdulillah? Berarti itu adalah rezeki yang luar biasa. Nyendak kan terjaga pagi kalau ndak dijaga ndak Allah Taala. Ndak ada ustaznya dan ada punya jamnya. Lama mabuk jam tu dia berbunyi ndak jaga dah. Lama bunyi bermatin lek jam tu dah. Terlolok lepas dia. Makanya kalau boleh jam beker ya, boleh jam beker kalau dimatin semini sudah tu berbunyi lah. Tapi kalau ndak berbunyi sudah dimatin lah ndak ada guna dah.
Nyakan kena mati je pokoknya dah. Nah, kalau Allah tidak bangunkan kita, tidak terbangun. Sekarang dibangunkannya, datang semangat untuk berwudu. Kalau masih ada waktu sebelum azan sholat dulu seberapa bisa. Kalau udah nggak azan ke masjid, bersyukurlah itu untuk itu semua kepada Allah, karena Allah yang telah memudahkan kita melakukan itu. Berarti di situ ada rezeki. Warzuqna tiba'ah. Arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Dan bersyukur pula lah ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah, ndak jawab nak pai ke tempat maksiat dah. Dibodek kawan, ada je alasan. Atau pemula nak tegas sondaru mati je sondaru memo. Berarti wak ndak jadi pai dah. Berarti memang Allah yang menjaga. Dan bersyukurlah, mudah-mudahan ke depannya ndak tan niat nak pai dah. Kalau tadi kalau tan niat, kalau lama enggak sanda kalau tan niat nemu kan. Atau ada orang lagi gas sudah tiba telepon. Bisa kami sewantu cucinya kau perlu kayaknya, entah dia ini, entah keluarganya, babeloknya ndak jadi paikin dah. Berarti Allah menjaga dia. Dan Allah ingin dia berpikir setelah itu. Jangan tak terpikir juga untuk melangkah kakin. Yang sekali kali dijaga kan? Itulah Rasulullah SAW benar-benar dijaga oleh Allah dari hal-hal yang maksiat itu. Ada catatan sejarah waktu Nabi kecil itu ketika dia gembala-gembala kambing, ada dong udah pesta-pesta malam, dong udah ada terniat Nabi malam isu dan painnya, ada keinginan Nabi untuk pergi. Tapi besoknya Allah takdirkan Nabi itu tertidur, ndak terjago kecuali lah pagi lah sudah pasar malam tuh. Bau Nabi dah pasar malam. Apa nama yang masuk jahiliyah dulu? Jangan tersinggung itu salah sawi lah sudah kasan. Malam besoknya dibuat Nabi ngantuk oleh Allah. Malam berikutnya pokoknya tidak jadi sekali gitu. Karena Nabi betul-betul terpelihara. Kalau awak tidak macam itu, tidak terpelihara, maka perlu banyak berdoa. Maka doa ihdinas siratal mustaqim sesungguhnya itulah doa tadi itu. Warzuqna ittiba'a untuk al-haq, warzuqna ijtinaba untuk yang al-batil. Nah, oleh karena itu dua hal. Ma'rifatul haq 'alal batil wa itharul haqq 'alal batil. Pahami mana yang hak, mana yang batil, dan kedepankan terus al-haq dan tinggalkan terus al-batil. Seandainya yang dua ini ada pada seorang hamba, sungguh dia berada di dalam kesempurnaan agamanya. Dan itulah yang tentu saja yang kita harapkan. Tapi kalau seandainya al-haq saja yang tidak dipahami, belum tahu dia mana yang benar, mana yang salah, itu bapun caro nak mendahulukannya ndak habis. Disinilah problem umat Islam itu hari ini. Ketika kita jauh dari pengetahuan tentang al-haq, belum mampu kita mendudukkan kebenaran tadi itu. Umpama tentang kalau kita bicara tentang syirik, kita bicara tentang akidah, yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik. Kok ndak dapat mendudukkan itu ya? Itu walaupun awak nama megang hidayah. Betapa banyak orang-orang hari ini sesuatu yang di dalamnya ada unsur syirik, tapi mereka tidak menyadari kalau itu adalah syirik. Seandainya disampaikan, jangan buat yo contoh itu ndak topek itu di dalamnya ada unsur kesyirikan. Itunya ustadznya dulu. Nya kami ndaknya. Atau apa aja kalau macam itu. Makanya al-haq itu ada rujukannya. Al-haq itu ndak punya akal awak. Al-haq itu ndak punya perasaan awak. Karena berapa banyak orang yang kalau mengikuti perasaannya, dia terjebak justru kepada kesalahan. Maka al-haq itu ma qala Allah wa ma qala Rasulullah.
apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulnya. Apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam sunnah, dan apa yang diamalkan dulu oleh para sahabat. Sesuatu yang tidak menjadi masuk dalam agama pada masa sahabat dan Rasul dulu, maka sampai hari ini tidak boleh menjadi agama. Itu ungkapan Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Apanya ya? Sesuatu yang tidak menjadi bagian dari agama pada masa Nabi dulu, maka sampai hari ini tidak boleh menjadi agama. Sampai hari ini tuh masuknya tuh. Kalau awak tentu sampai hari ini, lo nyawak malah. Karena kalaulah boleh, maka mereka adalah orang-orang alim yang bisa menjadikan itu sebagai agama. Tapi Imam Malik sebagai seorang alim kabir, ulama besar, tapi dia mengatakan seperti itu. Apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul, maka jangan diabaikan. Itulah yang harus menjadi patokan dalam beragama. Bukan akal kita, bukan perasaan kita, bukan kira-kira kita. Ini, itu referensi. Sekarang ada hal-hal yang di dalamnya ada unsur yang para ulama dulu memasukkan dalam kategori syirik. Berarti kita harus paham itu sebagai sebuah kesyirikan. Kalau syirik berarti warzuqna jitinabah. Beri kami rezeki untuk menjauhinya. Doakan terus, minta terus kepada Allah agar diberikan rezeki untuk menjauhi hal-hal yang batil. Karena banyak sekali sekarang sesuatu yang sifatnya tasykik, kita diragu-ragukan dalam beragama ini. Ada hal-hal yang kita dibuat dangkal dalam pemahamannya, termasuk dalam persoalan kesyirikan, padahal ini adalah hal pondasi, ini adalah hal yang terpenting dalam beragama. Soal tauhid yang tidak boleh dicampuri oleh syirik. Itu sesuatu yang terpenting dalam agama. Maka ketika dalam tauhid ada syirik, maka batallah tauhidnya, maka batallah ibadahnya. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengibaratkan kal hadasi idza dakhala 'ala taharah. Sama seperti hadas kalau masuk kepada taharah, maka taharahnya menjadi batal. Jadi sekecil apapun syirik itu, tapi masuk pada tauhid maka membatalkan ibadah. Apa kata Al-Quran? Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu syirik, batal amalmu. Maka syirik membatalkan amal. Kal hadasi idza dakhala ala tahara. Sama seperti hadas yang kalau masuk pada tahara. Sempurna betul wuduk kita. Selalu kalau dia sampai wuduk, akalu sekena angin. Hilang semua tahara tadi. Jak sekena batal. Berarti harus diulang. Maka tinggalkan. Bagaimana cara kita bertawakal kepada Allah? Ini persoalan tauhid. Berapa banyak orang yang enggak mengerti bagaimana cara bertawakal. Tawakalnya tidak lagi murni kepada Allah. Kok tinggal jimat dua jawab. Kami ke Allah juga kami mintanya Ustaznya, tapi ikulah membantunya. Berarti tidak Allah jadi boleh. Disitulah menyetarakan Allah dengan, karena sesuatu ini sudah disejajarkan dengan tawakal hanya kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah bertawakal orang-orang beriman itu. Sekarang dia serahkan keselamatan dia kepada yang selain Allah. Berarti tidak lagi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau panen raya go selamat di tahun ko aprolu dibantai kobau. Akapalo kok disumbang entah ke bukit mana, entah ke sungai mana dia nyuin, entah ke lawi mana. Bulu jangan kena ganggu. Sekarang, apakah dengan cara itu kita akan selamat dari gangguan?
Apakah kepada kepala tadi kita akan minta selamat? Apakah kepada makhluk gaib tadi yang kita takuti sehingga perlu kita sumbangkan? Kalau tidak sumbang kok ngamuk. Ini salah. Berarti tawakal tidak kepada Allah. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Maka iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jangan sekali-kali syirikkan Allah dalam doa. Fala tad'u ma'allahi ahada. Apa contoh mensyirikkan Allah dalam doa? Meminta kepada selain Allah atau memintanya ke Allah aja, tapi memerlukan ada wasilah. Kalau tidak pakai Tuhan, tidak dikabulkan, tidak Allah berdoa. Tawassul, ada tawassul yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh, buatlah. Meminta doa kepada orang yang masih hidup, buat. Ni duit baru rumah. Anak minta doa kepada orang tua, boleh? Ya, tolong doakan dan sok pagi pergi umrah. Boleh? Boleh ni duit pun. Kalau lah mati, bapak minta lah. Atau menjadikan kemuliaan orang yang sudah meninggal sebagai tawassul supaya Allah cepat mengabulkan. Dek iko yang soleh, nombor kau iko wali kau ha. Akhir kuburan wali kau ha. Supaya doa cepat didengar oleh Allah, perlu menyampaikannya di samping kuburannya. Perlu menyebut-nyebut kalau dia orang baik. Inyo orang elok tu untuk inyo, dan untuk awak. Awak kalau nak elok, buat elok. Saya berikan contoh. Ini contoh sangat sederhana logikanya. Kalau kita punya tetangga, ada tetangga yang rajin beribadah. Soleh dia, puasa sunat tawi, tahajud tawi. Itu tiba-tiba berdoa, awak, ya Allah, tetangga saya itu orangnya sangat soleh, rajin solat, rajin puasa. Maka dengan kesalehannya itu, ya Allah, tolong ampuni saya. Bisa? Nya soleh tadi kau nanwak sawi tadi. Dengan kesalehannya ya Allah, dengan kemuliaan yang dia dapat dengan kesalehannya, tolong ampuni saya. Ini logika yang terjadi kepada orang yang menyembah-nyembah para wali di kuburan itu. Karena dengan kemuliaan para wali, dia menginginkan dosanya terampuni. Kok nak terampuni pula dosa kita, rajin-rajin pula lah beribadah. Maka boleh kita bertawassul dengan amal saleh. Itu tuh logika bertawassul amal saleh. Kenapa doa ketika berbuka itu mustajab? Nyawaklah sehari berpuasa. Jak pagi sampai sore, menjelang berbuka, itu saat-saat di mana doa kita dikabulkan. Sabu indak opor doa ya Allah, dan saya kau puasa ya Allah, tolong ampuni dosa dan boleh awak menyabun amal wa kalau Ta'ala, yang ndak boleh menyabun ke orang, dan puasa si koyongnya, ndak ada. Bisa ria, bisa merusak niat. Tapi kalau menyebutkan amal kita kepada Allah, lalu dijadikan tawassul dalam doa kita. Nah, inilah contoh. Ada hadis yang sahih terdapat dalam kitab-kitab hadis, termasuk juga dalam Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam Nawawi tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua. Masing-masing mereka mengingat amal solehnya. Ya Allah, saya dulu pernah begini ya Allah, pernah berbuat amal baik ini. Kalau memang itu adalah baik di matamu ya Allah, tolong keluarkan kami dari gua ini. Bergeserlah batu tadi. Tapi belum bisa kalau lah. Berdoa pula yang kedua, bergeser pula sedikit. Belum juga bisa kalau lah. Pas yang ketiga berdoa, bergeserlah batu, terbukalah pintu gua secara utuh, lalu bisa mereka keluar. Allah kabulkan doanya dan mereka semua bertawassul dengan amal saleh. Maka di antara doa yang mustajab ketika kita mengkhatamkan Al-Quran,
Kalau khatam Quran tu baca sadari khatam yeyo ka. Ndak khatam sampai wadduha, artinya kan khatam ke aru wadduha kan. Sesama baca kok sampai wadduha lah. Apa cara yongnya? Khatam Quran tuanya. Ndak itulah. Baca Quran dari An-Nas, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saat sampai An-Nas berdoa kepada Allah. Itu di antara tempat yang mustajab doa. Apa itu? Karena kita sudah awali dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Suge dainya, tentu sukanya kalau baca. Surat cinta dari Allah yang kadang-kadang sering kita abaikan. Padahal kalau yang mendapatkan cinta Allah, ambil suratnya, baca. Awak kalau ngim suge ke seseorang, tuh diulang-ulang baca suge baru deh. Ada semacam apa namanya senang kan. Jadi Allah akan apa namanya memberkahi orang-orang yang suka membaca suratnya. Oleh karena itu, pada poin yang pertama ini, inilah yang harus benar-benar dibenahi. Bagaimana umat Islam hari ini mengerti dengan al-haq. Oh, beda adanya mana yang hak, mana yang tauhid, mana yang syirik. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ya ndak lo cik sebut bid'ah aja dulu. Memang ndak lo boleh cik itu. Tetapi ketika ada sesuatu yang memang ndak masuk dalam bagian agama, mesti ada yang mengingatkan. Ini kalau ndak ada yang mengingatkan, semua orang nanti akan terjebak kepada satu anggapan bahwa itu adalah baik. Kalau tidak ada yang mengingatkan bahwa itu adalah syirik, ya kan itu kan syirik ke sodo aja maksudnya, kok syirik juga syirik aja. Ya kan tidak ada yang mengingat ya. Semua orang akan salah paham bahwa itu bukan syirik. Maka kalau mau tahu ini syirik, ini tidak syirik, pahami baik-baik. Konsepnya ada dan jangan ambil pengetahuannya dari orang-orang yang suka berbuat syirik. Bopon caro awak ingin tahu hukum bahwa sujud ke kubur itu tidak boleh kepada orang yang biasa sujud kepada kubur. Tidak akan dapat hukum orangnya itu dibuat. Ya kan? Nah, maka jangan jadi patokan adalah orang. Ya, dipatokan adalah maqala Allah wa maqala Rasulullah. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama. Baik, ikhwati fillah. Satu poin sudah kita sampaikan dan kita akan jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi poin pertama, penghalang hidayah itu adalah dha'ful ma'rifah. Lemahnya ilmu dan pengetahuan kita tentang sebuah kebenaran. Kadang-kadang kelemahan itu juga disebabkan oleh banyaknya syubhat-syubhat yang dilancarkan, atau kecintaan orang terhadap taklid. Ndak sekenek takui dah kalau meninggian pendapat lama. Saya takui meninggian pendapat lama. Ndak boleh diubah zona lama dah. Porena lama lu tentu tahu pek kita disuruh belajar itu ndak untuk membenarkan yang lama dah. Kalau sekedar membenarkan yang lama aja, ndak perlu belajar nyalain awur mah. Belajar terus, pahami terus, seandainya kita mendapatkan penjelasan yang memang di situ ada al-haq, ada kebenaran. Cala bebedonya yang lama. Berarti tinggalkan itu, ambil yang ini. Kalau memang dasar dan dalilnya kuat dan jelas. Maka taklid itu salah satu yang akan menyebabkan orang itu dha'ful ma'rifah, lemah pengetahuannya. Nyala masa cukup dengan padahal kita disuruh terus untuk belajar. Baik. Yang kedua, penyebab terhalangnya hidayah yang kedua adalah al-hasad wal kibr. Al-kibru wal hasad, sombong dan iri. Sombong dan iri ini adalah penghalang kita untuk mendapatkan kebenaran, mendapatkan hidayah. Nyawaklah sombong dulu. Apa sombong itu? Kesombongan itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nyawaklah tinggi mah. Inilah yang menyebabkan iblis jauh dari hidayah. Apa dalam bentuk kesombongannya? Disuruhlah sujud kepada Allah Ta'ala. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Apa hendak kamu sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan Adam itu dengan kedua tangan saya, kata Allah Ta'ala. Apa hendak kamu? Jawabannya, jawaban keangkuhan dan jawaban kesombongan. Ana khairun minhu. Dan lo belok berinya lah nyinyo kan sujud kalian. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api, kamu jadikan dia dari tanah. Jadi menurut iblis api lebih elok daripada tanah. Jangan tu tapek iblis juga. Iya, api lebih elok pada tanah. Tentulah. Api membakar tanah. Orang tak ada kabling-kabling api, tapi banyak kabling-kabling tanah. Karena tak tanahnya kabling juga kita. Itu menandakan bahwa lu tentu api lebih elok pada tanah. Tapi dia Ustaz Iblis kan? Ini bermain kiasnya di situ. Sabinya lebih elok deh. Karena sudah ada keangkuhan sebelumnya. Ini iblis lebih dahulu duit lah. Lebih senior. Senior payah dia nasihati, tak junior. Janji coba lah. Patang orang lahir punya dahulu makan gagam lainnya. Bangga dia makan gagam dah. Dia sudah merasa tua. Lelamo dahulu dan lelamo dalam serogognya. Umur dan lelajak dahulu bolehnya. Artinya lah kan sujud. Ada keangkuhan, ada kesombongan sampai pada akhirnya dia jauh dari petunjuk, jauh dari hidayah. Nya kalau lado sombong jodoh tu ndak nak mendongen orang le nyawak lah kadang mah. Jangan sampai ada pada diri kita. Seandainya ada pada diri kita itu, kita akan jauh juga dari hidayah. Jauh kita dari petunjuk Allah. Oleh karena itu, sama-sama saling mengingatkan dari siapa saja. Beliau ndak anak membaikan sesuatu, mengingatkan ayahnya kalau salah.
Boleh ya? Ya senior mah. Nah, seandainya ayah dengan keangkuhannya, yang maka ajonya patang dan mandin waangnya, berarti dia akan jauh dari hidayah. Bolehkah orang yang kurang ilmu menasihati orang yang lebih banyak ilmu? Boleh ya? Apakah orang yang lebih banyak ilmu itu tidak pernah salah? Ya? Apakah dia nabi? Apakah dia maksum? Itu kalau nyata salah dingin dek orang, tidak contohnya ilmu dah bisa? Bisa. Sebagai ustad jantulah. Yang maka jo mimbar wang kinang ko lalacar dunia. Wang mana baunya? Nah, kalau itu yang terjadi, niscaya dia akan jauh dari kebenaran. Maka al-hasad wal kibr itu penghalang seseorang dari kebenaran, dari hidayah. Coba tengok Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab itu siapa yang tidak kenal dia? Tapi dia benar-benar tawadu. Nyabako al-kibru lawan tawadu. Kalau orang sombong berarti dia tidak tawadu. Tapi orang tawadu berarti dia tidak sombong. Maka Umar bin Al-Khattab dengan segala ketawaduannya dinasehati oleh seorang perempuan karena dia keliru dalam menyampaikan sesuatu. Karena Umar waktu itu ada semacam keinginan dia untuk membatasi mahar. Tak boleh tertinggi mahar adanya. Harus sekene dibatasi. Diprotes oleh seorang perempuan. Ya Umar, ya Amirul Mukminin, apa dasar kamu menghalangi hak kami untuk mendapatkan mahar lebih? Tidak ada Al-Quran yang membatasi itu. Justru Al-Quran membolehkan. Antok Umar, antok kali. Walaupun yang menyampaikannya seorang ibu. Bukan berarti Umar sebagai seorang khalifah, orang yang mengerti agama, tentu dari Quran hadis itu. Ini duitnya masa itu. Nabi lah wafat, tapi mereka hidup pada masa itu. Antaklah kaunya, nah itunya dah. Paham dan lainnya. Tidak. Nah, maka kalau seandainya ada yang keliru, ada yang salah, dan memang rasanya salah memang, terima. Jangan dipertahankan sebagai sebuah kebenaran. Jangan dicei-cei juga dalil-dalil untuk beralasan. Dan orang-orang lain pun kalau seandainya tahu itu sudah salah, tidak perlu lagi untuk membela-belanya kalau memang sudah salah. Itulah gunanya kita sesama umat Islam itu untuk saling menasehati. Dan jangan curiga. Aiko dinasehatilah, aku mungkin ada makasih untuk menjatuhkan awak agaknya. Tidak, kritik bukan untuk menjatuhkan. Dan yang mengkritik pun dengan bahasa yang baik. Jangan dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk diucapkan kepada orang yang jauh lebih dari dia. Karena salah itu adalah sifat manusia. Dan saling mengingatkan itu adalah perintah agama. Tidak ada yang tidak bersalah. Tidak ada yang topek aja saudara. Tidak ada manusianya. Sedangkan Nabi saja, agar dia tetap disebut sebagai manusia, ditakdirkan oleh Allah dia tersalah. Datanglah Abdullah ibn Umi Maktum, seorang yang buta. Nabi sedang berhadapan dengan orang-orang petinggi-petinggi jahiliyah, yang Nabi berharap komunikasi Nabi dengan dia membuat orang itu masuk Islam. Datanglah si buta tadi, Abdullah ibn Umi Maktum, diabaikan oleh Nabi. Nyebut makan? Itu keliru tidak Nabi di situ? Keliru, Allah yang nyebut keliru, maka turunlah surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Nabi mengabaikan ketika dia didatangi oleh seorang yang
oleh seorang yang buta. Itu teguran Allah untuk Nabi. Apa dek Nabi bisa macam itu? Biar dia tetap sebagai seorang manusia. Ya kalau tidak lupa, tidak manusia lah doa. Karena yang tidak lupa hanyalah Allah. Yang tidak ngantuk, yang tidak apa segala macam, hanya Allah. Yang tidak tidur, yang tidak lupa. Dan lupa adalah sifat manusia. Bahkan kata manusia itu sendiri, itu bahasa Arab itu mansiya. Artinya lupa. Manusia itu bahasa Arab dari kata mansiya dalam surat Maryam. Manusia. Maka annas, nasin, itu orang yang lupa. Artinya adalah manusia. Oleh karena itu sifat yang melekat pada manusia adalah lupa. Lalu ketika lupa ada yang mengingatkan, bersyukurlah. Bersyukurlah karena ada orang yang mengingatkan. Berarti orang itu menunjukkan cintanya kepada saudaranya. Oleh karena itu al-hasad wal kibr, kalau keangkuhan ada pada kita, kalau kita tidak tawadhu, kita akan jauh dari kebenaran. Kita akan jauh dari al-haq. Karena kita sudah merasa tinggi. Ikhwati fillah, ma'asal hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Ada poin-poin yang lain. Saya kira kita tidak akan bisa untuk melanjutkannya, karena ada juga poinnya mani'ur riyasah. Ini hampir mirip dengan yang tadi, tapi tidak mesti dalam kesombongan. Itu posisi. Posisi tinggi yang dipegang oleh seseorang, itu gampang dia menolak. Itulah yang menyebabkan Fir'aun dulu menolak al-haq yang dibawa oleh Musa. Apakah kami akan beriman kepada orang-orang yang pengikut mereka aja menyembah kaminya? Apakah kami akan beriman kepada Musa nih, sedangkan kaumnya saja lana abidun, kami disambaranya. Itu kami loh, kami beriman kayaknya. Riyasah. Ada kesamaan dengan yang tadi, karena biasanya riyasah bisa membuat orang jadi sombong. Seseorang kalau memegang tampuk kepemimpinan, lalu dia tidak punya iman, gampang untuk sombong. Tapi kalau sudah diawali oleh iman, diawali dulu oleh bagaimana kedekatannya kepada Allah, lalu memegang tampuk kepemimpinan setelah itu, insya Allah dia akan jauh dari itu. Tapi kalau tidak, dia banggakan riasahnya, maka dia akan jauh dari kebenaran. Ada poin juga asyahwat wal mal, syahwat dan harta. Berapa banyak orang meninggalkan kebenaran gara-gara harta. Nyokonan topik sedia kok Tapi dak iko semiliar. Paham maksudnya dah? Iko sedia nan topik kok Cuma kok 5 miliar kan dapat sudah tuh. Hilang al-haq. Jauh orang dari kebenaran. Kalau seandainya ada syahwat, ada al-mal. Dan contoh-contoh pada masa dahulu itu juga sangat banyak. Orang-orang dahulu justru siap untuk melepaskan semua harta agar bisa hijrah. Ya kan? Suhaib Ar-Rumi itu ambillah harta dan dosa-dosanya asal beliau dan hijrah. Berarti iman yang lebih dikedepankan. Tapi kalau seandainya syahwat hartanya tinggi, kau iman kau tidak ada lah kau. Kalau di depan harta tidak ada iman kau. Kakak beradik bisa berkelahi bahkan berbunuh-bunuhan gara-gara warisan. Apa sebab? Iman tidak ada. Harta, syahwat harta, berarti akan membuat orang jauh dari al-haq. Tentu saja kita berharap semua kita dekat dengan kebenaran, semua kita selalu berupaya untuk memahami dan mencari kebenaran itu, sekaligus berpegang dan hidup di atas kebenaran. Itulah doa yang harus diulang-ulang. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ingat, itu rezeki. Kalau Allah berikan kita taat, berarti itu rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini ada manfaat yang bisa kita dapatkan, ada ilmu yang bisa kita terima. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah, dan kalau ada yang salah itu semata-mata karena kekurangan ilmu dan kebodohan
Saya sendiri mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.